Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mempresentasikan laporan PTK saya dengan judul Meningkatkan Kemampuan Menghafal Surah Al-Falaq pada siswa kelas 4 SD Negeri 51 Prabu Muli secara daring melalui metode pembiasaan. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. Menurut Solihu 2016 mengungkapkan bahwa di dalam agama Islam cara dalam melestarikan Al-Quran yaitu melalui penghafalan. Menurut Kajarini 2017, menghafal Al-Quran merupakan suatu aktivitas yang dipenuhi dengan upaya-upaya yang mengharuskan bagi penghafalnya agar senantiasa konsisten. Menghafal Al-Quran berawal dari mencintai Al-Quran, karena menghafal Al-Quran tanpa mencintai akan kurang bermanfaat atau sia-sia saja. Begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, maka penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara daring. Pembelajaran dilakukan secara online melalui WA Group dan Zoom Meeting, di mana guru menyampaikan materi dari dalam kelas di sekolah sesuai jam pelajaran PAI, sedangkan peserta didik menyimak dan belajar dari rumah masing-masing. Salah dan tujuan penelitian. 1. Rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan kemampuan menghafal surah Al-Falaq pada siswa kelas 4 SD Negeri 51 Prabu Muli secara daring melalui metode pembiasaan. 2. Tujuan. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menghafal surah Al-Falaq pada siswa kelas 4 SD Negeri 51 Prabu Muli secara daring melalui metode pembiasaan. Manfaat penelitian. 1. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal surah Al-Falaq, yaitu menimbulkan kreativitas, minat, dan kemampuan siswa dalam menghafal surah Al-Falaq. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran, khususnya menghafal surah Al-Falaq. 2. Bagi guru, dapat memperbaiki proses belajar mengajar, yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan strategi pembelajaran. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menghafal surah Al-Falaq dengan menggunakan metode pembiasaan. Bab 2, Landasan Teori. Landasan teori. 1. Menghafal. Menghafal berasal dari kata hafal yang artinya telah masuk dalam ingatan tentang pelajaran atau dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Menurut KBBI, menghafal adalah berusaha meresapkan dalam pikiran agar selalu ingat. Menurut Malika 2016, menghafal adalah kegiatan untuk menyimpan semua memori yang telah dilihat atau didengarnya. Terkait dengan hafalan Al-Quran, Pajarini 2017 menyatakan bahwa menghafal Al-Quran merupakan aktivitas yang dipenuhi dengan upaya-upaya yang mengharuskan penghafalnya senantiasa konsisten. 2. Pembelajaran daring. Menurut Kuntarto 2017, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mempertemukan pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Menurut Bilfaki dan Komarudin 2015, pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. 3. Metode belajar pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian anak seperti emosi, disiplin, budi pekerti, kemandirian, penyesuaian diri, hidup bermasyarakat, dan lain-lain. Menurut Zainal Akib, pembiasaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perilaku anak yang meliputi perilaku keagamaan, sosial, emosional, dan kemandirian. Sedangkan menurut Anis Ibnatul M dan kawan-kawan 2013, pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi kebiasaan. Kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir. Meningkatkan kemampuan hafalan surah Al-Falaq pada siswa kelas 4 SD Negeri 51 Prabu Muli. Peserta didik melalui belajar daring dan metode pembiasaan, peserta didik hafal surah Al-Falaq secara tartil. Hipotesis penelitian ini adalah adanya peningkatan kemampuan menghafal surah Al-Falaq pada siswa kelas 4 SD Negeri 51 Prabu Muli secara daring melalui metode pembiasaan. Bab 3, Wilayah penelitian. Keadaan sekolah, guru, dan siswa.
Keadaan sekolah. SD Negeri 51 adalah salah satu SD negeri yang ada di Kota Prabumulya. SD Negeri 51 ini terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulya Selatan. Keadaan guru. SD Negeri 51 memiliki 13 orang guru, 6 orang berstatus PNS, 5 orang guru honorer, 1 orang tenaga tata usaha, dan 1 orang tenaga perpustakaan. Keadaan siswa. Berdasarkan data sekolah sampai bulan Juli 2021, keadaan siswa SD Negeri 51 Prabumulya berjumlah 88 orang, terdiri dari 53 siswa laki-laki dan 35 siswa perempuan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian siklus 1. Kemampuan siswa dalam menghafal surah pendek pilihan, terutama surat hafalan, sangat kurang sekali, baik dari pelafalan makhrajul huruf, panjang pendek bacaan, dan kelancaran membaca. Ini dapat dilihat dari kondisi awal tes yang dilakukan sebelum menggunakan penerapan metode pembiasaan. Rata-rata nilai yang diperoleh siswa di bawah 70 belum tuntas, dan dari 20 orang siswa, 19 orang belum tuntas nilai di bawah 70 dan 1 orang mendapat nilai 70 sedang. Berikut ini data hasil penelitian siklus 1. Hasil penelitian siklus 2. Perbaikan perencanaan pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus kedua berdasarkan replanning pada siklus 1. Melalui Zoom meeting, guru memberi motivasi dan pengertian kepada siswa agar semangat dan terus-menerus mengulang-ulang hafalan surah Al-Falaq. Melalui Zoom meeting, guru membantu siswa untuk menghafal surah Al-Falaq secara tartil ayat per ayat. Berikut ini data hasil penelitian siklus 2. Pembahasan. Berdasarkan data dan hasil temuan selama proses perbaikan pembelajaran hafalan surah Al-Falaq, dapat dinyatakan bahwa metode pembiasaan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yaitu dapat kita lihat ketuntasan siswa yang dicapai pada keadaan awal siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut dideskripsikan antara lain pada siklus 1, dari 20 siswa hanya 1 siswa yang dinyatakan tuntas 5%, 19 orang siswa belum tuntas nilai di bawah 70. Pada siklus 2 terjadi peningkatan ketuntasan belajaran siswa, yaitu 20 orang siswa tuntas 100%. Rata-rata siswa memperoleh nilai lebih dari 70. Berikut ini tabel rekapitulasi distribusi frekuensi hasil tes kemampuan siswa menghafal surah Al-Falaq dalam proses belajar mengajar selama siklus 1 dan siklus 2. Grafik rekapitulasi nilai kemampuan menghafal siklus 1 dan siklus 2. Dan berikut tabel rekapitulasi keaktifan siswa. Bab 5. Penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang diperoleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kemampuan menghafal surah Al-Falaq pada siswa kelas 4 SD Negeri 51 sangat kurang sekali sebelum dilakukan penerapan metode pembiasaan. Ini dapat dilihat dari hasil evaluasi siklus 1, yakni nilai rata-rata siswa masih di bawah 70. Dari 20 siswa kelas 4, hanya 1 orang yang tuntas. 19 orang siswa belum mengikuti pembelajaran dengan baik. 2. Upaya guru dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal surah Al-Falaq adalah dengan menerapkan metode pembiasaan. Adapun hal-hal yang perlu disiapkan dalam penerapan metode ini, yakni proses pembelajaran ini yang biasa dilakukan melalui WA Group dilaksanakan dengan menggunakan Zoom meeting, pembuatan media pembelajaran, pembuatan RPP, persiapan lembar evaluasi atau tes, persiapan lembar observasi. 3. Penerapan metode pembiasaan dapat mengatasi dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal surah Al-Falaq. Hal ini dapat dilihat dari hasil kemampuan siswa dalam menghafal surah Al-Falaq
di mana pada siklus 1 hanya 1 orang siswa yang tuntas 5%, kemudian pada siklus 2 mengalami peningkatan, yakni sebanyak 20 orang siswa tuntas 100%. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa kemampuan menghafal surah Al-Falaq siswa sudah sangat baik sekali. Saran-saran: 1. Guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan. 2. Perlu adanya kelompok kerja di antara guru untuk selalu bertukar pikiran dan pengalaman berkenaan dengan masalah dan tugas mengajar sehari-hari. 3. Guru harus tetap menjaga dan membina keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran agar daya serap siswa terhadap materi yang diberikan guru menjadi lebih mantap. 4. Guru harus menguasai berbagai kemampuan dan strategi dalam mengajar. Salah satu kemampuan yang harus dikuasai adalah mengembangkan diri secara profesional. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran atau mampu menyajikan secara tepat, tetapi yang dituntut mampu melihat atau menilai kerjanya secara tepat dan mampu melihat atau menilai kinerjanya sendiri, sehingga perlu diadakan refleksi atas kekurangan-kekurangan tersebut. Demikianlah presentasi PTK saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.